Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024, Formasi Teknisi Sarana dan Prasarana Part 2. Yang tentunya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024. Nah, kisi-kisi materi pokok ini berdasarkan Permen RB yang baru dikeluarkan pada tanggal 4 November 2024 yang lalu ya teman-teman. Nah, apa aja sih materi pokok SKB Teknisi Sarana dan Prasarana? Itu ada 2 kompetensi ya. Pertama kompetensi umum dan kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum itu ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 terkait pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Untuk kompetensi khusus itu ada pengelolaan dan pemeliharaan mekanikal bangunan gedung dan juga pengelolaan dan pemeliharaan elektrikal bangunan gedung. Jadi ada mekanikal dan elektrikal ya. Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem kelistrikan adalah A. Mengganti komponen yang rusak dengan yang lebih mahal. B. Memastikan seluruh sistem beroperasi dengan daya minimum. C. Memeriksa dan memastikan jalur kabel aman. D. Meningkatkan jumlah komponen yang terpasang. E. Menggunakan komponen yang lebih besar dari standar. Oke, kira-kira nomor 1 ini apa jawabannya teman-teman? Kita lihat nomor 1. Jawabannya C. Memeriksa dan memastikan jalur kabel aman. Jadi keamanan jalur kabel adalah aspek penting untuk menghindari kebakaran atau kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kabel yang tidak terpasang dengan benar. Oke, jadi nomor 1 jawabannya C. Memeriksa dan memastikan jalur kabel aman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, salah satu tindakan penting dalam pemeliharaan sistem HVAC adalah memeriksa A. Suhu ruangan secara berkala, B. Kapasitas mesin pendingin, C. Sirkulasi udara dan kebersihan filter, D. Tekanan air pada pipa, E. Komponen mekanikal mesin. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Nomor 2, kita lihat. Jawabannya C. Sirkulasi udara dan kebersihan filter. Jadi, kebersihan filter dan sirkulasi udara yang lancar akan meningkatkan efisiensi sistem HVAC dan menjaga kualitas udara dalam ruangan. Oke, jadi teman-teman soal nomor 2 jawabannya C. Sirkulasi udara dan kebersihan filter. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, untuk mencegah kerusakan sistem kelistrikan di gedung, salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan A. Mengganti semua perangkat listrik setiap tahun. B. Menggunakan kabel berukuran lebih kecil. C. Memasang pemutus arus atau circuit breaker. D. Menambah jumlah soket listrik. E. Menggunakan alat listrik lebih banyak. Oke, ini teknis ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham teknis-teknis dalam kelistrikan di gedung. Oke, kita lihat jawabannya apa nomor 3. Jawabannya C. Memasang pemutus arus atau circuit breaker. Jadi, circuit breaker berfungsi untuk melindungi sistem kelistrikan dari kerusakan akibat gangguan arus lebih atau korsleting. Jadi, soal nomor 3 jawabannya C, teman-teman. Memasang pemutus arus atau circuit breaker. Soal nomor 4. Pemeliharaan yang tepat pada sistem pipa air panas dan dingin bertujuan untuk A. Mengurangi aliran air, B. Mencegah kebocoran dan kerusakan pipa, C. Mengurangi tekanan dalam pipa, D. Menambah volume pipa, E. Menghindari penggunaan air berlebihan. Oke, kira-kira nomor 4 ini apa ya teman-teman jawabannya? Kita lihat. Jawabannya B. Mencegah kebocoran dan kerusakan pipa. Jadi, pemeliharaan sistem pipa yang rutin dapat mencegah kebocoran dan kerusakan, serta memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik. Jadi, soal nomor 4 jawabannya B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, pemeliharaan peralatan kelistrikan, salah satu yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran adalah dengan A. Menggunakan kabel dengan kapasitas lebih besar. B. Mengganti pemutus arus secara rutin. C. Memeriksa isolasi kabel secara berkala. D. Menambah jumlah peralatan listrik. E. Menurunkan tegangan listrik. Oke, kira-kira nomor 5 jawabannya apa teman-teman? Kita lihat. Jawabannya C. Memeriksa isolasi kabel secara berkala. Jadi, isolasi kabel yang rusak atau aus dapat menyebabkan kebocoran arus listrik yang berpotensi memicu kebakaran. Oke, paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 5 jawabannya C. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi untuk soal SKB Teknisi Sarana dan Prasarana Part 2. Jadi ada Part 1 dan Part 2. Part 1 ada 100 soal dan Part 2 ada 100 soal. Nah, untuk teman-teman yang pengen lihat Part 1 bisa cek video-video sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang pengen download Part 2-nya untuk soal-soalnya bisa cek di deskripsi ya teman-teman. Udah ada soal, jawaban, dan pembahasan yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pahami.
Nah, nanti teman-teman bakal dapat file PDF berupa soal-soal yang part 2 ya dari teknisi sarana dan prasarana. Untuk di halaman pertama ada list materi pokok dan juga total ada 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan pahami. Nah, untuk yang tadi kita pelajari barusan itu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Semoga lancar belajarnya dan juga mendapatkan hasil terbaik saat ujian. Oke, terima kasih.